Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang medok. Oke, Bobo, kemarin ini aku dikasih info sama timku kalau ada salah satu aktor China yang bernama Yu Menglong ini meninggal dunia, tapi kematiannya ini katanya lumayan aneh. Yang bikin kasus ini aneh itu karena Yu Menglong ini meninggal katanya karena jatuh dari gedung. Tapi kalau misal kayak gitu kan biasanya ada rekaman CCTV-nya ya toh. Tapi rekaman CCTV-nya itu semua udah kehapus dan dari hasil penyelidikan polisi sih bilangnya meninggal karena mabuk. Jadi bisa jadi tapi terlalu banyak yang janggal gitu. Nah, tapi sebelum aku mulai video hari ini perlu tak garis bawahi, semua informasi yang aku dapat ini dari internet. Jadi mohon tidak ditelan mentah-mentah. Jadi aku cuma sebatas mengumpulkan informasi dan tak sharing kepada polo-polo. Jadi langsung kita mulai. Nah, pertama-tama buat polo-polo yang nggak familiar dengan nama Yu Menglong. Jadi Yu Menglong ini adalah seorang aktor yang sering membintangi drama-drama Cina. Salah satu drama yang ngangkat namanya itu berjudul Go Princess Go dan juga Eternal Love. Jujur aku nggak pernah nonton dan aku pertama kalinya tahu nama Yu Menglong ini. Nah, by the way, Yu Menglong itu dulunya mengawali karirnya itu nggak langsung jadi aktor. Melainkan dulunya itu dia mulai dari sebagai seorang penyanyi dari sebuah program TV yang bernama My Show and Happy Boys. Nah, tapi di tahun 2014 dia ini mulai transisi ke arah dunia aktor. Dan sebenarnya usianya Yu Menglong ini masih bisa dibilang tergolong muda, yaitu usia 37 tahun dengan penampilan yang cakep. Sehingga penggemarnya lumayan banyak, ya fansnya banyak gitu. Jadi bisa dibilang Yu Menglong itu mulai semakin naik. Mulai makin naik dan bisa dibilang semakin memuncak lah, setiap hari itu semakin terkenal gitu. Nah, tapi pada tanggal 11 September tahun 2025, tiba-tiba mamanya Yu Menglong itu membuat satu postingan di sosmednya dan bilang seperti ini. Saya mamanya Yu Menglong dan baru-baru ini saya mengalami kesedihan yang luar biasa karena putra kesayangan saya yaitu Yu Menglong meninggal dunia secara tragis setelah secara tidak sengaja jatuh dari gedung karena minum dan meninggalkan kami selamanya. Jadi istilahnya kayak di akun IG tiba-tiba mamanya ngepost tulisan seperti ini. Tentunya ini bikin banyak orang kaget, apalagi para penggemarnya. Dan bisa dibilang para penggemarnya itu nggak bisa percaya dengan kabar ini. Tapi dari pihak manajemennya Yu Menglong ini, mereka juga mengkonfirmasi bahwa Yu Menglong meninggal. Jadi nggak bisa dibilang hoax karena semua pihak bilang seperti itu. Mungkin ini bisa dibilang agak mirip sama meninggalnya Paul Walker. Waktu itu aku pun kayak nggak bisa percaya. Ini apakah kayak noise marketing? Apakah ini salah satu strategi marketing? Atau ini berita hoax atau gimana? Jadi kayak segitunya, kayak terlalu mendadak gitu kesannya. Dan ternyata setelah dicari tahu, kan tadi aku bilang meninggalnya tanggal 11 ya toh. Ternyata pada tanggal 10 September tahun 2025, Yu Menglong itu kumpul-kumpul sama 5 temannya di rumah temennya. Jadi di tanggal 10 itu mereka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol dan juga minum minuman alkohol sampai jam 2 pagi. Jadi sampai jam 2 pagi tanggal 11 September. Nah, setelah mereka kayak main-main kayak gitu, mereka memutuskan untuk tidur di situ dan kebetulan ada satu kamar kosong dan di situ Yu Menglong tidur. Dan di pagi hari tanggal 11 September jam 6 pagi, karena itu merupakan hari biasa, bukan weekend, teman-temannya harus berangkat kerja karena nggak semuanya aktor ya. Nah, ada teman-temannya yang harus berangkat kerja dan mereka pun mungkin nggak mau bangun Yu Menglong ataupun teman-teman yang lain, sehingga yang ada keperluan untuk pergi kerja, mereka pergi sendiri. Jadi Yu Menglong itu bisa dibilang tidak dibangunkan, apalagi baru jam 6 dan selesai mainnya itu jam 2 pagi. Kalau dipikir sampai sini mungkin masih masuk akal ya, atau daripada bikin temennya capek, wis dibiarkan aja. Nah, tapi masalahnya waktu teman-teman yang berangkat kerja ini turun dan waktu mereka mau berangkat kerja, mereka ini ngelihat ada sekelompok orang yang kayak ngumpul di salah satu tempat di parkiran situ, yang tempat ada pavingan gitu ya. Nah, mereka coba ke sana dan di situ ternyata ada satu jasad manusia yang ditemukan. Dan waktu dilihat baik-baik, ternyata itu adalah teman mereka sendiri, yaitu Yu Menglong. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah di subuh hari ternyata ada satu penghuni di apartemen itu yang lagi jalan-jalan sama anjingnya. Nah, pas lagi muter-muter apartemen, nggak sengaja orang ini menemukan seseorang yang terkapar. Tentunya nggak ngira kalau ini seseorang yang meninggal atau gimana, ngiranya orang yang mabuk tiduran di jalan gitu. Tapi waktu dilihat baik-baik, lah kok berdarah-darah. Sehingga orang yang jalan-jalan sama anjing ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan ini ke pihak security dan pihak security pun akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian.
kepolisian. Nah, jadi Yu Menglong itu ditemukan meninggal dalam kondisi seperti itu dan berita kematiannya mulai tersebar di dunia medsos atau sosmed. Aku bingung, sampai sekarang aku bingung. Sosmed sama medsos, media sosial media. Tapi kalau lebih enak sosmed ngomongnya ya. Ya pokoknya balik lagi. Nah, jadi kematiannya Yu Menglong ini akhirnya tersebar di internet dan tempat meninggalnya pun mulai disegel biar orang-orang nggak merusak ataupun mengubah kondisinya. Nah, dari situ akhirnya netizen ini mulai mempermasalahkan ataupun mempertanyakan beberapa hal yang dirasa agak menjanggal di tempat itu. Nah, yang pertama, para netizen itu mempertanyakan kenapa ada bentuk goresan yang melengkung di sekitar jendela apartemennya Yu Menglong. Nah, kenapa netizen bilang goresan ini mencurigakan? Karena di setiap jendela itu ada net anti nyamuk. Dan aku nggak tahu kalau net anti nyamuk di negara situ kayak gimana, karena di Korea juga ada. Tapi kalau di Korea net anti nyamuk ini tergolong usianya emang. Kalau misalnya apartemen yang udah tua, ini kan terbentuk dari logam yang sangat tipis ya. Jadi kalau misalnya emang udah agak tua, kadang itu ditonjok des gini ya bisa rusak. Tapi kalau yang baru itu sebenarnya lumayan kenceng juga. Jadi ini tergantung usia net nyamuknya. Tapi para fansnya Yu Menglong dan juga para netizen itu bilang seharusnya net nyamuknya itu tidak semudah itu untuk dilepaskan. Jadi mungkin yang dimaksud gini, net nyamuk itu emang bisa dibuka dengan mudah. Tapi mana ada orang yang sengaja susah-susah membuka itu. Apalagi kalau net anti nyamuk ini kan dari logam. Jadi kalau misalnya kita udah buka, itu sangat mudah menggores kulit kita. Jadi bisa dibilang nggak normal juga untuk membuka itu. Kecuali misalnya kamu dorong sekalian lompat. Nah kalau kayak gitu mungkin mudah terbuka. Tapi ini udah mencurigakan. Ini poin yang pertama. Nah yang kedua, para netizen juga mempertanyakan adanya jejak tangan aneh di kaca lantai bawah yang memicu spekulasi bahwa ada kemungkinan Yu Menglong itu sempat berpegangan sebelum jatuh. Jadi bukannya dia yang lompat atau gimana, ya memang meninggalnya diakibatkan kejatuhan dari apartemen itu. Tapi mungkin Yu Menglong ini digimanakan sama seseorang dan Yu Menglong sebenarnya sempat berusaha untuk kayak bertahan di situ. Nah, ini spekulasi yang kedua. Yang ketiga, yang ini tergolong bagaimana orang-orang melihat. Tapi kalau berdasarkan netizen-netizen yang ada di tempat itu, mereka bilang teman-temannya Yu Menglong itu terkesan tidak terlalu kaget saat melihat Yu Menglong meninggal. Jadi istilahnya, kalau kamu teman-teman yang habis minum bareng dan menemukan teman kamu sendiri yang tiba-tiba meninggal di pagi hari, kan seharusnya kamu kaget ya tuh. Tapi kalau berdasarkan orang-orang yang ada di situ, terkesan raut wajah teman-teman yang menemukan Yu Menglong meninggal ini tidak terlalu kaget, sehingga terkesan kayak apa jangan-jangan mereka ada hubungannya. Nah, agak kayak gitu. Keempat, para netizen juga menduga kemungkinan Yu Menglong itu sangat rendah katanya. Yang pertama, Yu Menglong itu katanya lumayan fobia sama ketinggian, jadi nggak mungkin dia lompat dari situ sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, katanya di sosmed itu loh, bahkan 1 hari sebelum kejadian ini aja masa aktif. Mosok tiba-tiba besoknya meninggal. Sehingga orang-orang merasa nggak mungkin ini merupakan tindakan yang dia buat sendiri. Pasti ada seseorang ataupun ada pihak lain yang mengakibatkan kejadian ini. Kayak gitu. Yang kelima, ada video yang beredar. Nah, videonya ini diduga merupakan suara teriakannya Yu Menglong yang juga katanya lagi nangis. Jadi ada satu rekaman video, kayaknya ini suara nangisnya Yu Menglong gitu. Nah, rekaman ini yang juga membuat netizen itu benar-benar mendesak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lagi. Dan ada juga satu potongan rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya sosok yang diduga adalah Yu Menglong yang lagi gelantungan di jendela sebelum dia jatuh. Dan ada juga lagi rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria yang diduga, lagi-lagi diduga adalah Yu Menglong yang lagi lari ke area parkir. Dan di videonya itu terlihat cowok yang diduga sebagai Yu Menglong ini lari kayak kabur dari sesuatu dan ada orang yang ngejar dan mukul dan bahkan nyeret kembali si Yu Menglong ini yang terlihat seperti Yu Menglong ini.
Yang ketujuh, katanya, ini cuma katanya loh, ini benar-benar spekulasi lagi, masih bagian dari informasi yang beredar di internet. Ada kemungkinan Yu Menglong itu udah masuk ke dalam blacklist industri hiburan di Cina katanya. Karena dia itu katanya pernah menolak untuk menaati kayak unwritten rules di dunia entertainment yang ada di sana. Dan karena dia nolak untuk menaati peraturan itu, akhirnya dia itu menjadi inceran untuk dihabiskan gitu. Yo, ada yang bilang kayak gitu juga. Jadi mungkin loh ya, ini kalau aku membantu pemahaman, mungkin dia itu mungkin tidak mau ikut di pergerakan politik kayak, ataupun mungkin dia itu dikasih tawaran tapi nolak kayak, atau mungkin dia tahu sebuah rahasia gelap tentang industri dan dia kayak nggak mau tutup mulut atau gimana. Nah, itu yang mengakibatkan ada pihak lain yang pingin membungkam Yu Menglong. Nah, ini spekulasi. Dan rumor yang ke-8, di saat internet itu lagi rame setelah tahu Yu Menglong meninggal dan juga ada spekulasi-spekulasi seperti ini, mamanya membuat statement yang bilang kalau anaknya itu nggak sengaja jatuh dari balkon setelah dia mabuk sama teman-temannya. Mamanya Yu Menglong bilang kayak gini, perubahan mendadak ini telah menjerumuskan kami dalam duka yang mendalam. Polisi telah memberitahu kami ataupun pihak keluarga tentang penyelidikan mereka setelah pemakaman selesai. Saya berharap semua netizen berhenti melakukan spekulasi lebih lanjut. Nah, jadi mamanya pun tiba-tiba menenangkan situasi. Dan yang membuat kasus ini lebih rame adalah, kan tadi aku sempat bilang kayak ada video-video CCTV ataupun rekaman yang diduga itu direkam di TKP atau. Nah, setelah video-video itu beredar, nggak lama setelah itu tiba-tiba semua video-video seperti ini di take down. Tapi untuk ini memang kalau di negara situ bisa dilakukan karena semuanya itu dipantau sama pemerintah. Jadi kalau ini merupakan salah satu hal yang nggak mengagetkan di China karena semuanya itu benar-benar dikontrol sama pemerintah. Jadi video-video yang terlihat kayak ada Yu Menglongnya yang teriak nangis minta tolong itu, yang kemarin ada tiba-tiba semua terhapus dari Weibo. Jadi buat polo-polo yang nggak terlalu familiar sama Cina, jadi kita kan pakainya IG, TikTok, Twitter, YouTube ginian ya toh. Nah, ini kan semua sebenarnya merupakan platform-platform dari Amerika. Nah, Cina itu nggak suka pakai platform dari Amerika, jadi biasanya mereka itu punya platform mereka sendiri, entah itu Weibo, Baidu, kayak gitu itu. Jadi yo agak beda sama platform-platform yang kita gunakan sehari-hari. Bahkan TikToknya yang digunakan di negara situ sama TikTok yang digunakan sama global itu beda. Dan pada tanggal 21 September tahun 2025, kepolisian itu juga menangkap 3 orang yang katanya sengaja ngarang dan juga nyebarin berita hoax tentang meninggalnya Yu Menglong. Jadi ada yang bilang kalau Yu Menglong itu sengaja dikasih minum, setelah itu diserang biar dia itu sengaja lompat dari jendela. Ada yang bilang kayak gitu juga. Dan hingga saat ini media-media di Cina itu masih ngebahas soal berita ini karena sampai saat ini netizen itu masih kurang bisa percaya dengan hasil penyelidikan dari kepolisian dan benar-benar pengen tahu apa yang mengakibatkan Yu Menglong meninggal. Oke, mohon maaf karena hari ini hari Chuseok dan aku di perjalanan pulang ke Seoul. Tapi ternyata ada informasi tambahan, jadi aku bakal terekam dalam kondisi kayak gini. Ini kita lagi parkir, jadi aku nggak nyetir ya, jadi mau tidak disalahpahami. Nah, ada beberapa info tambahan langsung tak sampaikan. Poin pertama, ada satu video yang menunjukkan kalau Yu Menglong itu lagi dianiaya dan selama itu dia manggil anjing peliharaannya yang bernama Fully. Di situ terdengar Yu Menglong itu bilang, "Fully, tolong selamatin aku. Fully, selamatin aku." Kayak gitu. Dan juga terdengar anjingnya alias si Fully itu juga menggonggong beberapa kali. Sampai akhirnya katanya Yu Menglong itu kukunya dicabut satu demi satu. Oke, ini katanya dan diduga. Jadi sebatas kayak perkiraan, tapi ini nggak pasti juga. Dan bahkan yang mengagetkan, yang dipukul itu nggak cuman Yu Menglong, tapi Fully alias anjingnya juga diduga dipukul hingga meninggal katanya. Poin kedua, dari hasil otopsi ternyata ditemukan juga bekas suntikan jarum di paha kirinya Yu Menglong. Tapi yang menarik, ternyata tusukannya itu lumayan di dalam, jadi bukan kayak di bagian depan gitu nusuknya. Dan nantinya setelah diidentifikasi, ini jarumnya jarum apa, ternyata itu merupakan jarum suntikan yang bernama neurotoksin yang biasanya digunakan untuk melumpuhkan otot pernafasan. Dan ini biasanya tuh makan waktunya tuh cuma 20 detik. Jadi merupakan suntik yang bisa dibilang lumayan mematikan. Poin ketiga, ada juga dugaan kalau yang membunuh Yu Menglong ini adalah orang-orang kaya yang juga berpengaruh di dunia entertainmentnya Cina. Jadi ada yang bilang katanya Yu Menglong ini diduga untuk kayak diajak have fun, kayak diajak melakukan hubungan dewasa rame-rame gitu. Cuman Yu Menglongnya nolak sehingga berakhir seperti ini. Ada juga yang bilang kayak gitu. Keempat, ada juga yang bilang kalau 1 hari sebelum Yu Menglong meninggal, dia itu katanya sempat mengirimkan SMS ke mamanya bilang kayak gini, "Mah, tolongin aku, mereka bisa aja datang dan bunuh aku kapan aja. Aku lagi nggak bercanda dan aku nggak halu." Ada juga informasi yang bilang kayak gitu. Sekali
sekali lagi mohon maaf ya, ini waktu tidurnya bayi ini, jadi dia lumayan rame kayak gini. Poin yang kelima, beberapa video rekaman suara mulai muncul di sosmed juga. Meskipun sekarang udah mulai susah dicariin. Ada juga yang bilang Yu Menglong ini nggak cuma dianiaya dan dibunuh, tapi juga diperkosa oleh 17 orang secara bergiliran. Ada juga yang bilang kayak gitu. Bahkan aku nemukan juga satu postingan yang bilang kalau ini merupakan daftar nama-nama pelakunya. Ini juga merupakan dugaan, jadi sebatas sharing informasi yang tak dapatkan. Nah, jadi itu kumpulan informasi tentang kematiannya Yu Menglong yang tak temukan dari internet. Aku pun nggak tahu pastinya gimana, tapi emang agak mencurigakan ya, karena seseorang yang sampai kemarin itu oke-oke aja tiba-tiba ditemukan meninggal dan video yang beredar pun di take down. Kalau misalnya videonya nggak di take down, mungkin orang-orang mikir oh itu bukan Yu Menglong atau gimana. Tapi kenapa videonya juga ikutan di take down? Ya tapi bisa juga pemerintah ngerasa daripada bikin orang-orang labil, takutnya malah bikin kekacauan, mending di take down. Tapi yang pasti kita nggak tahu tepatnya seperti apa, tapi itu informasi yang bisa tak sampaikan kepada polo-polo berhubungan tentang kematiannya Yu Menglong. Turut berduka cita atas meninggalnya artis yang bernama Yu Menglong ini, dan terima kasih udah nonton video kali ini.